Jumpa lagi di podcast Ruang Baca. Terima kasih ya udah mau meluangkan waktunya sebentar untuk mendengarkan sebuah cerita dari aku. Bagi kamu yang males baca tapi pengen tahu suatu cerita, kalian langsung aja mampir ke sini di podcast Ruang Baca. Aku bacain ya, kamu cukup dengarkan. Kali ini aku mau membacakan sebuah novel yang berjudul Candala. Sebuah kisah mengabadikan kenangan karya Ziaul Haq. Senja terindah. Percayalah, tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi rahasia di balik sebuah pertemuan. Dengan siapa kita akan bertemu dan apa yang akan terjadi setelahnya, termasuk aku. Pertemuan kita di kala itu tak kusangka akan menjadi awal dari cerita yang panjang. Suatu sore, saat senja membakar langit adalah awal di mana hidupku tak lagi berupa hikayat yang membosankan. Kesadaranku mulai goyah. Jantungku mulai berdebar. Kamu rebut separuh jiwaku saat dirimu berbicara. Rasa ini semakin bergejolak saat kamu ukir sebuah senyuman yang membuatku candu. Padahal aku tahu, kamu baru saja menghela napas lega setelah menangis sesenggukan sebelumnya. Aku tidak mengetahui apa yang kamu alami sebelum ini. Ceritalah. Barangkali segala masalah yang kamu pendam akan menemukan titik terang setelah ini. Jujur saja, hatiku tak begitu nyaman untuk orang-orang baru. Kali ini berbeda, kamu berhasil menerobos paksa zona nyamanku. Di tepi pantai yang indah, puluhan pasang mata berpasang-pasangan menyaksikan senja pamit di balik hamparan laut. Kecuali kamu, ragamu terdiam seorang diri sembari menatap lembayung. Jujur, aku juga tahu diri bahwa aku bukan siapa-siapamu, tapi setidaknya apa yang kulihat kala itu benar-benar membuatku sadar bahwa kamu tak boleh dibiarkan seorang diri. Aku isi tempat di sebelahmu, percakapan hangat dimulai mengantarkan senja menuju peristirahatan. Mentari semakin redup, pertanda bahwa pertemuan kita akan berakhir di sini. Harum dirimu meninggalkan jejak pada sebuah pertemuan. Kamu mungkin biasa saja, tetapi hatiku mulai meronta. Jangan buru-buru beranjak, biarlah ku pandang dirimu beberapa saat lagi, jika perlu hingga akhir nanti. Untung saja intuisiku bergerak cepat. Bagaimana jika kamu kuculik saja? Atau ku genggam paksa tanganmu agar kamu tak dapat beranjak dari tempat ini? Kukira tidak mengapa. Silakan pergi sesukamu. Tidak mungkin kupaksa dirimu berlama-lama di sini. Karena aku yakin sejauh apapun jarak, jika kita berjodoh, maka kelak akan dipertemukan dengan jalan dan caranya sendiri. Hanya dengan menatap wajahmu, aku merasa telah meneguk fata morgana paling segar dari dalam bejana yang padahal tidak terisi apa-apa. Takdir yang bersembunyi. Tak kusangka, pertemuan sementara di kala itu mengubah duniaku dengan seketika. Seiring waktu berjalan, kamu masuk ke dalam hidupku secara perlahan, mengubah segala kemungkinan menjadi sesuatu yang pasti. Dulunya, hidupku hanyalah kisah kelam dalam rotasi yang diulang. Hanya mampu pasrah meskipun dipertemukan dengan titik yang sama. Jenuh, gundah, sepi, dan sendiri. Sekarang duniaku tidak lagi seperti dulu.
Kali ini ada dirimu yang menjadi tempat pertemuan di setiap titik persinggahan. Waktu memaksa jarak agar kita semakin dekat. Jika boleh jujur, tak pernah kukira akan secepat ini. Berawal dari senyumanmu yang tertinggal di senja itu, mengawali kisah indah yang akan terajut nantinya tanpa basa-basi, tanpa retorika berkelanjutan, bahkan tanpa kumpulan puisi indah sang susastra. Kamu adalah perempuan baik. Kurelakan sepenuh hatiku berada di genggamanmu. Kurelakan bayanganmu berkeliaran dalam khayalku, dan kurelakan ragaku menjadi milikmu. Terserah padamu mau diapakan, untuk dirawat ataupun dihancurkan. Waktu telah menuntun kita untuk sama-sama merindu. Sebuah dialog singkat di senja itu melanjutkan ceritanya di setiap malam. Segala obrolan kita menjadi pengantar tidur untuk malam selanjutnya. Kamu meracuni lagi dan lagi. Ramuan apa yang kamu berikan padaku? Mantra apa yang kamu ucapkan di senja itu sehingga aku menjadi seorang pecandu? Tak cukup hanya obrolan kita yang tersimpan, tetapi juga batinku yang berkeliaran. Aku tak ingin orang lain menikmati segala keindahanmu. Biarlah aku saja yang mencandu dirimu. Biarlah aku saja yang kamu bawa ke dalam duniamu. Meskipun waktu telah membuat kita saling menggenggam, meskipun jarak memaksa kita semakin mendekat, meskipun hati menuntut untuk saling rindu, tapi cerita kita masih sebatas teman yang dibumbui perasaan. Aku tak ingin larut ke dalam euforia yang kubuat sendiri. Aku tak ingin perkenalan kita hanyalah metafora yang berisikan ilusi. Percayalah, aku pernah dipertemukan dengan asmara yang indah dan berakhir dengan patah hati menikam. Oleh karena itu, izinkan aku menyelami dirimu lebih dalam lagi. Mungkin saja aku hanyalah salah satu dari para pecandu yang singgah di hatimu, yang kamu perintahkan untuk berhenti dan dibiarkan pergi. Semoga tidak. Percayalah, pernah ada yang diam-diam mendoakanmu, bahagia jika melihatmu, risau jika tidak mendengar kabarmu, dan selalu mengisi doanya dengan namamu. Hanya saja, kamu tidak menyadari hal itu. Masa lalu selalu memberi pelajaran. Sore ini, kamu mengajakku duduk di tempat kita melihat senja. Kukira akan ada larik puisi yang termaktub. Kukira akan ada syair tentang kita yang tercipta. Nyatanya, air matamu yang berbicara. Kamu sesenggukan memaksakan diri menceritakan apa yang terjadi. Mati-matian ragaku menahan diri mendengar rentetan masa lalumu yang tak utuh lagi. Kukira pertemuan kali ini mengawali rajutan tinta perasaan yang akan kita jaga. Ternyata kamu masih berupa sosok yang belum mampu kugapai di balik kaca. Terdengar klise, benar memang. Aku adalah orang yang terlanjur ditembus paksa pertahanan hatinya. Pikiranku gersang sampai kukira akulah orang itu. Tapi tak mengapa, aku mensyukuri pertemuan kita sore ini. Jika saja bukan karenanya, mungkin kesempatan bersamamu tak akan terulang selamanya. Menangislah hingga dirimu tenang. Tetapi tak selamanya masa lalu harus dikenang. Hidup merupakan persinggahan. Bumi adalah tempat kita menetap dan kita menjadi tempat bagi orang lain untuk menetap. Itulah mengapa aku tidak meninggalkanmu saat kamu berada di titik nadir. Aku tidak memaksamu melupakan masa lalu, tetapi aku mengajarimu bagaimana cara meloloskan diri dari benalu. Aku belajar menerima menjadi orang yang kamu racuni hatinya hingga aku menjadi candu.
Kuharap kamu pun menerimaku sebagai pengobat pilu akibat perihnya masa lalu. Percayalah, ada makna di balik setiap pertemuan dan perpisahan. Mungkin saja ini adalah plot terbaik dari cerita yang akan tercipta. Kamu belajar meninggalkan rasa yang pernah ada, aku belajar menerima kamu menjadi orang yang akan kucinta. Tak peduli sepahit dan sehitam apapun kisahmu dulu karena ku yakin hidup dimulai dengan belajar dan diakhiri dengan pelajaran. Dengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Dalam hidup, segalanya dimulai dengan proses belajar. Anehnya, hanya hasil yang terlihat, tetapi prosesnya tidak. Pernahkah terlintas di benakmu bagaimana proses dibalik lezatnya masakan yang terhidang di rumah makan? Yang terlihat mungkin hanyalah sepiring ikan bakar ataupun rending. Tapi, cipratan minyak panas dan luka akibat sayatan pisau luput dari mata. Pernahkah terlintas di benakmu bagaimana seorang penulis mampu menerbitkan sebuah buku? Yang terlihat mungkin hanyalah prosa indah atau narasi yang membuatmu takjub, tetapi draft yang berulang kali diperbaiki dan penolakan beberapa penerbit luput dari kesadaran. Bukan itu yang ingin kusampaikan. Bukan menuntutmu menjadi juru masak ataupun penulis yang hebat. Yang ingin kuberitahu ialah segalanya dimulai dari proses belajar. Kamu akan menjadi perempuan tangguh dari apa yang kamu dapat. Hatimu akan menjadi tegar akibat rasa sakit yang pernah diterima. Kamu pun akan belajar melupakannya dan aku pun akan berusaha menyusun kembali kepingan hatimu yang telah berserakan di masa lalu. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelahnya sebelum kita belajar untuk mencoba. Kita tidak akan mengetahui bagaimana sejuknya air jika tidak berani terjun dan merasakan sendiri. Kita tidak akan mengetahui bagaimana panasnya api jika kulit ini tidak pernah terbakar. Kita pun tidak mengetahui bagaimana caranya membangun cinta yang utuh tanpa pernah dihancurkan sebelumnya. Ikutlah denganku, kita mulai cerita baru. Kita bangun kembali cinta dari masa lalumu yang runtuh sebelumnya. Kebahagiaan merupakan rekayasa manusia dan membutuhkan usaha agar tercipta. Sedangkan kesedihan merupakan pragmatis nyata yang tercipta dengan sendirinya. Percayalah, sewaktu-waktu ia dapat menikahmu saat kamu tidak siap. Waktu terus mendekati kita. Semesta resah. Hujan yang membasahi bumi mengantarkan kabar tentangmu hingga akhirnya membawaku pada sebuah ekspedisi. Perjalanan itu kumulai dengan menjadi buku harianmu. Tempatmu mengadu keluh, menyelesaikan masalahmu, dan menjadikan pilumu sebagai cerita yang harus kurengkuh. Lantas, mengapa terus-terusan aku harus mendengar namanya dari bibirmu jika aku mampu menuduhkanmu melalui matamu? Meskipun tentangnya hanyalah menjadi masa lalumu yang tidak pasti, tapi bagiku ia tetaplah musuhku sebelum kamu benar-benar melupakannya. Siapa dirinya? Dari mana asalnya? Mungkin saja kamu masih berbincang ria di telepon genggam dengannya saat semuanya baik-baik saja. Semoga tidak. Meskipun beberapa kali nalarku menari-nari saat kamu jauh, kuharap itu hanyalah fata morgana yang menghantui semata. Aku sama sekali tidak berdaya saat berada jauh denganmu. Pikiranku menjadi liar, apalagi hatiku. Aku pasti mengira kalau kamu sedang bermalam mingguan dengannya atau sedang berdansa diiringi sebuah musik klasik. Mungkin aku benar-benar harus menggenggam tanganmu erat saat kita sudah menjalin hati.
Harap kamu tidak merasakan apa yang kurasakan. Tapi jika itu terjadi, bermainlah dengan pikiranmu sendiri. Maksudku, kita adalah apa yang kita pikirkan. Segala apa yang terjadi dimulai dari hati dan pikiran. Jika kamu menuruti asumsi buruk yang dibawa oleh hati, maka pikiranmu menjadi tak terkendali, dan hal buruk dapat terjadi. Kendalikan dirimu, pikirkan yang baik-baik saja. Misalnya, pertemuan kita di senja itu. Pertemuan kita bukan merupakan sebuah kebetulan. Ceritamu tentangnya tidaklah berakhir tanpa alasan. Masing-masing dari kita memiliki cerita sendiri untuk dikenang. Bahkan saat kamu menceritakan bagaimana manisnya menjalin kasih dengannya dulu, bibirku tersenyum tapi hatiku menganga. Kukira tak mengapa, masing-masing dari kita punya kisah tersendiri yang telah terbenam. Meskipun aku tidak mampu menyuguhimu minuman semanis pemberiannya, tapi aku berjanji akan membawamu kepada kisah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Menemukan kenyamanan dengan dunia baru bukanlah sesuatu yang mudah. Aku memahami hal itu. Tapi untuk apa mempertahankan bara api jika kau telah memiliki angin surgawi? Bukankah sudah kukatakan, kita adalah apa yang kita pikirkan? Pikirkan saja bahwa dia adalah lelaki yang tidak bertanggung jawab, menciptakan serpihan hatimu tanpa berusaha menyusunnya kembali. Sedangkan aku, pikirkan saja sosokku sebagai orang yang mampu menjadi buku harianmu, tempat di mana kamu menuangkan segala masalah dan resah. Ceritakan saja hingga kamu bosan dan tertidur. Aku percaya perihal jodoh. Mungkin karena itu aku melanjutkan perjalanan ini. Aku tidak memikirkan masalah parasmu atau apapun yang kamu punya. Aku pun tidak memikirkan seindah apapun masa lalumu, dengan siapa kamu merajutnya. Yang aku inginkan adalah kamu, dan aku menjadi kita. Jodoh itu memang kuasa Tuhan, tetapi ikhtiar milik manusia. Kita yang berusaha, selebihnya kita serahkan kepadanya. Perihal jodoh, terkadang memang penuh misteri. Seperti fenomena gerhana, kamu harus melakukan perjalanan dengan berputar-putar mengelilingi kehidupan hingga bertemu dengan seseorang yang akan menjadi pendampingmu. Dan kamu harus menunggu 100 tahun lagi agar dapat menemukan seseorang yang serupa dengannya. Saat kamu menjadi bagian dariku. Beberapa dari kita berasumsi bahwa masa lalu merupakan sesuatu yang buruk, menyiksa, dan harus dilupakan. Tapi, ada satu hal yang harus kamu ingat. Bagaimana kita mampu bersyukur untuk hari ini jika kita melupakan masa lalu? Ingatlah ketika jarimu tersayat pisau saat mengiris bawang. Mungkin jika segalanya baik-baik saja, kamu tidak akan menjadi perempuan yang pintar memasak untuk saat ini. Ingatlah ketika kamu merasa kesal diperintahkan untuk mencuci piring atau menyapu oleh orang tuamu. Mungkin jika dibiarkan saja, kamu tidak akan menjadi perempuan yang mampu membersihkan rumah. Ingatlah saat hatimu dihancurkan berkeping-keping oleh seseorang yang dulunya kamu cintai. Mungkin saja jika rasa sakit tersebut tidak ada, kamu tidak akan dipertemukan oleh seseorang yang bahagia bersamamu sekarang. Ada hal manis di balik perihnya hati yang teriris. Tidak selamanya apa yang kita anggap baik sejatinya adalah yang terbaik. Tidak selamanya apa yang kita anggap buruk menjadi buruk. Segala sesuatu akan menjadi nilai baik apabila disyukuri. Lihatlah sekarang, kamu sudah pintar memasak, kamu pun mampu mengurus pekerjaan rumah dengan baik. Kuharap kamulah orang yang melakukan hal itu untukku. Hari demi hari telah kita lewati. Puing-puing di hatimu perlahan bersatu kembali.
kita pun menjalin hati. Ada satu hal dari dirimu yang begitu aku kagumi, yaitu kedewasaanmu. Saat aku sadari ternyata begitu banyak perbedaan di antara kita, kamu justru menerimanya dengan utuh. Kamu menyukai segala warna yang cerah, sedangkan aku menyukai warna-warna gelap. Aku pendiam dan tenang, menyukai pertemuan tanpa keramaian, sedangkan dirimu berbeda. Kamu selalu menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Kata orang, semakin banyak kesamaan dengan pasangan, semakin indah sebuah hubungan. Bagiku malah sebaliknya. Semakin banyak kesamaan antara sepasang insan, justru membuat hubungan menjadi hambar. Bagaimana mungkin pelangi menjadi indah tanpa warna-warni yang saling berkombinasi? Bagaimana mungkin bintang akan terlihat gemerlap tanpa latar yang gelap? Bagaimana mungkin kita mampu mendewasakan diri apabila tidak ada masalah yang diselesaikan dalam sebuah kehidupan? Mungkin inilah salah satunya kesamaan kita di antara kita sama-sama menerima perbedaan. Beberapa laki-laki pernah singgah di hatimu tanpa permisi. Beberapa kali pula kamu menolak ke lain hati. Bagaimana mungkin kesetiaanmu dibalas dengan sakit yang menusuk ke hati? Hingga saat ini aku benar-benar tidak habis pikir. Kebanyakan laki-laki memang munafik, membungkus kata cinta dengan semenarik mungkin. Ketika berhasil masuk dan mendapatkan apa yang diinginkan, lantas mereka pergi begitu saja. Seharusnya mereka berpikir ada hati yang telah terpaut, ada tanggung jawab yang harus dijaga. Saling mencintai memang indah, tetapi dua orang yang saling benci kemudian kembali menyayangi akan terasa lebih indah. Cinta bukan sebatas mengucapkan kata-kata mesra, melainkan bagaimana saling menjaga dan merawat cinta itu agar tetap utuh adalah nilai dasarnya. 10 tahun yang lalu, betapa bahagianya kulihat nenek dan kakekku masih bersama, menjaga cinta hingga usia mulai rentah. 50 tahun mendatang, ku harap kitalah yang akan dilihat oleh cucu-cucu kita berjalan bersama, saling membahu menunjukkan arah, hingga bersama di tutup usia. Masa lalu tidak pernah datang hanya sekadar lewat, melainkan ia akan ditakdirkan hadir menjadi penguat dalam hidupmu, agar kamu selalu ingat bagaimana cara mengobati setiap kali terluka, bangkit setiap kali terjatuh, terbit setiap kali terbenam, lestari setiap kali binasa.